Kalau ditanya kenapa sih kita harus merencanakan segala hal gitu ya biar kelihatan jalurnya mau kemana sih gitu supaya kita. Pagi teknik. Halo, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Perkenalkan saya Rosmalisa dari SEDESA FTUI, kembali hadir dalam podcast Bincang Karir SEDESA FTUI, dan bersama kita di sini ada Mbak Nur Intan Sormin. Kali ini kita akan mengambil tema untuk podcast kita pagi ini adalah The Future is Now. Gimana sih masa depan gitu ya? Kira-kira kalau menurut Mbak Intan nih, buat adik-adik nih yang sekarang lagi kuliah gitu, apa sih pentingnya buat kita untuk memetakan masa depan kita dari sekarang, Mbak? Sebenarnya kalau ngomong masa depan gitu ya, kayak aku juga belum merasa aku juga masuk ke dalam masa depan gitu ya, karena masa depan tuh insya Allah masih panjang kalau panjang umur gitu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa sih kita harus merencanakan segala hal gitu ya, biar kelihatan jalurnya mau kemana sih gitu, supaya kita nggak nyesel saat kita udah sampai di suatu tujuan, apakah ini tujuan yang saya mau gitu. Jangan ada pertanyaan seperti itu lagi. Nah, yang namanya merencanakan itu kan sebenarnya kayak kalau kita bikin jalur itu kayak bikin titik, 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 kita maunya nyampainya ke, misalnya dari Jakarta ke Bali, gitu ya. Mau lewat jalur apa? Mau lewat jalur darat, mau lewat jalur udara, gitu. Mau cepat, secepat apa? Kalau mau lewat jalur udara, mau cepat, oh berarti harus naik pesawat. Artinya hal-hal yang harus saya persiapkan lebih kencang lagi secara apa persiapan mental, secara persiapan apa capability diri dan sebagainya misalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau bilang pentingnya merencanakan dari jauh-jauh hari supaya kita tuh kayak nggak kelamaan salah langkah gitu Mbak Lita, kalau menurut aku gitu ya. Jadi beneran at least walaupun kita cuma berjalan setapak demi setapak, tapi kita sebenarnya satu tujuannya udah tahu maunya ke sana gitu. Itu sih kurang lebih kalau misalnya dianalogikan gitu Mbak Lita. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan perencanaan karir, itu untuk merencanakan kita nanti setelah lulus jadi apa itu penting banget ya, Mbak Intan ya. Betul. Jadi memang di saat kuliah gitu ya, kadang-kadang mungkin teman-teman di sini masih ada nih, zaman dulu aku kuliah sih masih ada yang kayak satu udah yakin banget mau masuk jurusan tertentu gitu ya, yakin banget bahwa ini passion aku. Ada yang kedua, yang penting UI deh, masuk jurusan apa aja bebas deh. Ada yang ketiga, yaudah kata mama aja deh, apa aja deh gitu. Itu masih ada gitu waktu kita masuk Betul, kuliah. betul. Waktu itu usia 17 tahun gitu ya, masih butuh dibantu sama orang tua. Ada beberapa yang sudah mandiri, ada beberapa yang pasti masih dibantu sama orang tua dalam memberikan keputusan gitu ya. Itu tergantung sama pola didik orang tua sendiri gitu ya, itu berbeda-beda. Nah, tapi dalam saat masuk kuliah, itu kan akhirnya bisa tuh mengetahui bahwa apakah yang saya jalanin sekarang itu sesuai sama saya apa enggak sih? Suka apa enggak? Atau mau sekalian kecemplung, nggak suka sih, tapi kayaknya masa depannya akan lebih jelas gitu. Misalnya nggak suka sih di teknik industri gitu, tapi saya tahu future-nya teknik industri itu misalnya banyak nanti lapangan pekerjaannya, kira-kira pekerjaan begini-begini. Kalau saya mau cepat-cepat jadi apa ya, jadi VP gitu, kayaknya enakan jadi teknik industri misalnya. Nah, at least tahu itu dulu gitu ya. Jadi pas sudah ngerasain, benar-benar tahu bahwa ini jalan yang benar saya mau tempuh. Kalau misalnya tiba-tiba sorry itu saya tiba-tiba ngerasa nggak cocok, segera tahu untuk bisa segera cari jalan keluar gitu, sehingga cari jalan keluar itu artinya mau keluar jurusan kah, mau ganti jurusan kah, mau ulang lagi, karena kalau kita udah kecemplung kelamaan bahaya gitu, udah keburu kayak jalanin aja gitu kan, akhirnya menjalankan sesuatu yang kita nggak terlalu suka gitu. Nah, sampai ke titik tadi, kalau udah tahu oh ternyata ini suka, nah harus cari tahu tuh lagi, ini pentingnya yang namanya ngobrol, banyak ngobrol sama orang. Makanya ada coach, makanya ada senior, makanya ada mentoring, makanya ada kepala jurusan, makanya ada orang-orang yang kita bisa build network untuk banyak ngobrol, dapetin pengalaman mereka, sehingga kita bisa mulai lihat oh kalau dia tuh jalannya begini, oh ternyata mereka jadi itu. Kalau yang ini begini, mereka jadi yang itu. Nah, sehingga kita bisa langsung mikir, oh kalau sekarang titiknya artinya kalau gue mau masuk ke perusahaan, aku mau nggak jadi entrepreneur ya, aku mau jadi pekerja karya kantoran, aku mau perusahaan FMCG for example. Terus udah tahu nih FMCG itu ternyata butuhnya tuh apa aja sih, kalau masuk tuh yang dicari tuh seperti apa. Nah dari sekarang tuh kita udah jadi bisa mikirin, oke ternyata butuh GPA-nya sekian gitu ya, IPK butuh sekian. Oh ternyata perusahaan tersebut butuh pengalaman organisasi. Oh artinya kalau misalnya ada opening BEM atau opening organisasi apa kayak gitu ya, itu bisa diikutin.
oh ini perusahaan tuh suka ngeliat anak yang punya kompetisi, experience, atau punya pengalaman exchange, bisa apa namanya ke luar negeri atau apa, punya pengalaman seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu setelah kita banyak ngobrol sama orang, kita harus bisa reflect lagi dari ujung belakang. Oke, kalau mau nyampe kayak dia, gue harus melakukan 1, 2, 3, 4 yang tadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya kuliah itu kita juga harus tahu ya ujungnya dari perjalanan kuliah kita tuh mau seperti apa gitu ya. Nah Mbak, aku mau tanya, di titik mana sih kita tuh bisa dibilang kalau terlambat kita untuk menggambar masa depan kita, Mbak? Nah, kalau bilang terlambat misalnya gini, tahu-tahu IPK kita udah tinggal 2, sekian, tapi udah semester 6. Ini aku ngambil short aja ya, ngelihat kadang kan audiens kita kan teman-teman anak-anak kampus gitu ya. Kita udah semester 7, IPK-nya masih 2, sekian, tapi mau masuk ke perusahaan yang IPK-nya nanti butuhnya 3, sekian gitu. Nah, itu kan udah kayak terlambat banget gitu. Dari kemarin aku ngapain aja, ternyata semester 1, semester 2 aku santai banget berteman doang, tapi nggak nge-build itu gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Atau tadi mau masuk ke perusahaan multinasional yang most likely pakai bahasanya bahasa Inggris misalnya. Tapi pas udah lulus mau ngelamar ke situ, ternyata semua kompetisinya itu atau lawannya itu jago banget bahasa Inggrisnya gitu, karena mereka ngelakuin les conversation bahasa Inggris selama perkuliahan, misalnya dia ngambil les tempat lain lah atau apa gitu. Nah, akhirnya dia duluan kan, teman kita atau kompetitor kita kan yang duluan bisa masuk ke perusahaan tersebut. Oke. Berarti kalau misalkan idealnya itu kita udah bisa merancang masa depan kita nih buat anak-anak kuliah nih, itu kira-kira dari semester berapa ya Mbak Intan? Dari semester 1 sih, Mbak Lita. Dari semester 1, oke. Dari awal. Apakah itu artinya nggak boleh santai Mbak kuliah Mbak? Ya. Kalau saya apa gimana ya, bahasanya santai itu kan sebenarnya keseimbangan gitu ya. Kalau kita ngomong soal gitu, jadi kalau saya tuh selalu berpegangan kepada bebas bertanggung jawab gitu, bahasanya gitu. Jadi hal basic sih Mbak Lita. Satu, menurut aku kalau anak dari semester 1 itu perhatikan baik-baik kuliahnya IPK kalau menurut aku gitu ya. Ada yang bilang IPK tuh nggak penting, nanti juga yang sukses yang IPK-nya jelek. Nggak juga sih. karena pada dasarnya tetap aja kalau kita kuliah ya hygiene factor-nya IPK is hygiene factor. Faktor-faktor lainnya, koneksi, networking itu juga penting, karena percuma juga IPK-nya 4,2, nggak ada sih IPK 4,2. IPK-nya 4,0 gitu ya. Ada Mbak kalau skalanya 5 Mbak. Tapi nggak punya teman gitu, maksudnya nggak punya koneksi. Saya cuma pengen bener-bener lurusin ke teman-teman. Kadang-kadang kan suka ada suara-suara sumbang gitu ya, IPK tuh nggak penting, buat aku penting gitu. Karena itu yang menjadi salah satu jalan untuk masuk di awal. Nanti kalau udah kuliah, kalau udah kerja mah udah yang dilihat pengalaman, udah pasti gitu. Nggak pernah ada yang nanya saya pindah ke company lain, IPK-nya berapa gitu, yang nggak ada yang nanya juga. Tapi pas begitu awal masuk, pasti yang ditanyakan basicnya gitu kan, untuk hygiene factor-nya tadi. Jadi bangun network dari semester 1 itu justru penting ya Mbak ya. Benar. Bukan pas di akhir baru bangun network gitu ya Mbak ya. Makanya sebenarnya teknik itu udah bagus banget gitu ya. Jadi kayak ada beberapa program kayak Kakakasu, ada program dulu, mungkin kalau dulu tuh ada kayak agak-agak ospek-ospekan gitu, tapi sebenarnya kan development. Saya ngerasa tuh sebenarnya kesini tuh, ternyata tuh zaman dulu itu kita tuh disuruh bikin ini itu sebenarnya tuh kayak part of onboarding gitu, kayak benar-benar bisa tahu, jadinya banyak kenal. Akhirnya bisa kenal sama kakak loncat yang 3 tahun, 4 tahun, yang udah mau lulus, karena itu kan sebenarnya yang kita butuh gitu. Betul. Koneksi yang udah beda berapa tahun dari kita gitu. Mungkin kalau cuma setahun ya bagus, tapi nggak terlalu jauh lah cycle hidupnya. Tapi begitu udah beda 5 tahun kan enak gitu, cycle hidupnya tuh udah jauh. Jadi ngobrolnya tuh dia udah punya experience macam-macam gitu. Jadi kita lebih enrich lagi gitu kalau mau ngobrol. Gitu. Oke, jadi nah ini Mbak, kalau menurut Mbak kira-kira dari jalan-jalan jalur-jalur setelah lulus itu apa aja sih Mbak yang mungkin sebagai coach ya dan juga sebagai praktisi gitu. Kira-kira setelah lulus itu jalan yang bisa diambil sama adik-adik tuh apa aja sih Mbak, selain kerja, mungkin entrepreneur, atau mungkin ada jalan yang lain kira-kira yang Mbak Intan bisa share ke kita? Sebenarnya kalau common ya udah pasti gitu ya, mau usaha sendiri, mau entrepreneur itu udah pasti gitu ya, pengen usaha sendiri, pengen nggak mau jadi udah korporat gitu bahasanya ya, maunya punya usaha sendiri itu satu gitu. Ada anak-anak zaman sekarang udah mulai ke sana gitu. Bahkan dari kampus sudah banyak bikin usaha juga gitu ya, kayak ikutan franchise atau apa yang kecil-kecil, bikin ayam geprek atau bikin apa gitu. Jadi itu satu, entrepreneur. 2,
tadi bekerja pasti gitu ya, bekerja mau kemana dulu gitu, karena bekerja itu banyak gitu, jadi mau ke industri apa gitu, karena specifically sebenarnya industri apa dan function apa, karena bekerja itu kan kayak tadi apa banyak banget, misalnya kayak di saya di HR itu isinya jurusannya dari mana-mana banget gitu, jadi bisa dari mana-mana banget gitu, jadi at least kita mau bekerja ke industri apa, ke function apa gitu, itu yang kita harus cari tahu kita sukanya apa dari mata kuliah yang dipelajari, atau dari tadi ngobrol sama orang, atau dari internship gitu, magang, coba misalnya tertarik sama HR ya magang, coba cari magangnya di HR gitu, sekarang makin banyak gitu company yang buka-buka magang 3 bulan, jadi tahu oh ternyata kayak gini kerjaannya gitu ya, jadi bekerja entrepreneur, apa ya, satu lagi yang mungkin kayak semacam spesialis kali ya Mbak, misalnya kayak gini, ada beberapa anak-anak yang lucu gitu ya, jadi mereka kuliah jurusannya teknik UI gitu, capek gitu kuliahnya, tapi mereka ternyata suka jadi instruktur olahraga gitu, nah bisa instruktur nari gitu, dan akhirnya mereka bisa bikin brandingnya mereka sendiri, jadi coach olahraga, terus mereka bikin studio, endingnya bakal entrepreneur, tapi itu kayak kerjaan spesialis gitu kan sebenarnya, jadi ambil certified, terus akhirnya kita bisa berdiri sendiri brandingnya, tapi mungkin itu agak panjang journey-nya, karena pertama pasti harus ngikut dulu sama satu komunitas, terus akhirnya dikenal, build branding, baru akhirnya bisa berdiri sendiri dan bikin bisnis sendiri misalnya. Dan terakhir mungkin ada beberapa yang selalu gitu pertanyaannya, sama adikku juga pertanyaannya, S2 apa enggak ya gitu ya. Itu kayak selalu jadi pertanyaan teman-teman deh. Sebenarnya S2 atau enggak itu sebenarnya itu adalah apa ya, planning hidup atau your target in life sebenarnya. Jadi sebenarnya cari tahu dulu kenapa sih harus S2 gitu ya. Kalau saya Mbak Rita tanya, kenapa sih saya harus S2 gitu ya? Saya ngerasa S1 udah banyak banget. Apa nih bedanya gue sama orang-orang lain? Gue harus cari bedanya gitu. Makanya diferensiasi ya. Kalau yang cari tahu kenapanya gitu ya. I have myself apa ya, ke pencapaian diri yang ada. Gue harus judulnya magister gitu, mau di luar negeri mau di dalam negeri terserah deh, tapi gue harus S2 supaya membedakan, yang tadinya lulusan itu 1 juta mungkin cuma 100.000 yang S2 gitu kan, itu have differentiation. Kedua, gue mau S2 karena gue mau sharpen my capability in certain skills gitu, jadi makanya saya ambil S2, saya nggak teknik lagi, karena saya udah tahu saya mau punya ke HR, saya suka sama HR, saya ngambil S2 HR gitu, ngapain juga saya ambil S2 teknik yang nyambung gitu kan. Saya ambil S2 HR di mana di situ bisa dapetin ilmu-ilmu yang beneran sesuai sama HR gitu, dan sharing sessionnya, case study-nya akan arahnya ke sana gitu, sehingga benar-benar akan ngebantu gitu dalam nanti mau dunia kerja gitu. Terus udah dapat gitu ya, taunya mau apa gitu ya, terus sekarang dari segi monetary udah siap apa belum gitu ya, dari segi waktu udah siap apa belum, karena jangan sampai S2 itu juga kita tuh harus realistis gitu dalam mengambil keputusan untuk keputusan dalam juggling dalam situasi yang susah. Misalnya gini, kita lagi bekerja baru masuk lagi probation 3 bulan, tiba-tiba lagi probation yang lagi stres banget, mau bisa bisa perform dalam kerjaan itu apa. Terus tiba-tiba kita ngelamar S2 juga gara-gara ambisius harus S2 langsung. Nah itu kan namanya nggak realistis gitu. Terus satu sisi nikah juga, punya anak juga, itu aku punya, akhirnya harus ada yang disakrifas, bukannya tidak memotivasi, tapi kita harus benar-benar dalam timeline terus realistis. Jangan sampai kita pengen semuanya cepat tapi akhirnya nggak dapat semua yang max gitu. Makanya selain jalan karir gitu ya Mbak Lita, dalam hidupnya kita pun kita tuh harus ngeplan. Kayak mau nikah umur berapa? Oh, kalau mau nikah umur segini punya pacarnya harus kapan? Oke, baik. Kalau ini kayaknya paling menarik nih dari pembahasan kita. Kalau punya anak berapa? Enggak apa-apa. Walaupun belum tahu pasangannya, tapi at least kan kita bisa mikir gitu, mau punya anak berapa? Oh, mau punya anak di umur berapa? Baik umur sekian kita harus kerjanya jadi apa? Supaya apa? Oh, baik umur segini punya anak kedua. Oh, kira-kira di umur segini gaji saya udah sampai ke titik ini. Jadi kayak kurang lebih nggak apa-apa bikin portfolio dulu, walaupun ntar nggak kejadian atau akan maju mundur, tapi dalam hidup dan karir menurut aku tuh sejalan gitu. Sebenarnya kalau ditanya gitu ya Mbak Dita, my personal preference, sebaiknya itu memang S2 setelah sudah punya pengalaman bekerja
gitu ya. Oke, itu Nah, itu dari Mbak salah Intan satunya. sarannya begitu Boleh ya? ya aku share ini gitu ya. Boleh. Karena when teman-teman tuh S2 langsung tapi belum punya pengalaman bekerja atau belum punya pengalaman bener-bener real situationsnya kayak apa, pas nanti kita bahas di case study atau apapun, itu tuh apa yang kita share tuh belum sharp gitu. Oke. Pengalaman orang-orang teman-teman yang lagi bisnis case study itu cuma teoretikal aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita udah masuk ke kelas yang kan kalau kelasnya profesional itu kalau nggak salah harus 2 tahun kerja yang balita, Iya betul. kelas profesional gitu, itu beda sih rasanya gitu. Dan saya juga ngobrol sama teman-teman yang langsung dua gitu ya, beda rasanya gitu. Jadi di saat kita ngobrol sama orang-orang yang kelasnya itu kakak-kakak senior banget, jadi dulu saya paling kecil malahan karena saya 2 tahun lulus langsung S2, yang lain tuh udah 5 tahun, udah 7 tahun, itu enak banget. Kelasnya itu isinya bos-bos, isinya yang udah punya pengalaman berbagai macam, jadi tuh bisa belajar dari mereka gitu. Oh gitu Malah ya, jadi analisisnya lebih kaya nggak sih Mbak Intan? lebih kaya banget sih Mbak Lita. Mungkin hal-hal itu kali ya Mbak Lita, kalau aku yang kebayang jadi apa aja sih pas lulus gitu kurang lebih gitu ya. Oke, siap-siap nih. Nih kayaknya akan semakin menarik kalau misalkan kita mau bahas ngobrol. Nih kalau ngobrol santai itu kayaknya pertanyaan-pertanyaan turunan tuh banyak banget ya Mbak Intan ya. Tapi karena memang ini kita sifatnya podcast dan podcast kita itu memang lebih kayak membuka interface-nya aja nih supaya nanti teman-teman semakin tergelitik. Aduh, gue kayak penasaran deh ya, gue pengen tahu gimana sih nanti kalau ready to work class itu seperti apa, entrepreneurship class itu seperti apa dan sebagainya. Ini buat teman-teman. Jadi ini mungkin pembicaraan kita tuh semacam teasernya ya. Apa namanya, akan ada beberapa tematik yang akan kita bangun di podcast kita, dan saat ini kita bicara mengenai bagaimana kita merancang masa depan kayak gitu. Nah, tadi beberapa poin penting yang bisa saya ambil gitu ya, bahwa penting sekali buat kita untuk bisa merancang masa depan kita. Minimal short term 5 tahun ya tadi ya Mbak Intan ya. Ya, 5 tahun. Jadi kayak misalkan kita masuk semester 1 tuh kalau bisa tuh udah tahu. Jadi kalau misalkan emang ternyata ketahuan nih di semester 1, semester 2 kayaknya nggak cocok nih jurusannya gitu ya. Mungkin kemarin terlalu ngikutin arus doang atau gimana. Itu bisa langsung di cut off, langsung pilihannya mau apa? Mau pindah jurusan kah atau mau melanjutkan kah? Itu langsung bisa di decide ya Mbak ya dalam waktu yang dekat. Lalu kalau misalkan kita mau kerja di bidang apa, kita udah bisa cari komunitas-komunitas atau teman-teman yang sesuai dengan bidang itu, sehingga nanti orang-orang tersebut yang akan sharpening ya langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya seperti. Nah, terakhir nih, kita perlu nggak sih ruang toleransi di diri kita ketika mungkin capaian-capaian atau target-target yang kita buat itu nggak tercapai gitu, Mbak. Misalkan nikah umur 26, ternyata belum ketemu juga aja jodohnya tuh, ntar jadi stres sendiri, gimana tuh, Mbak? Pasti dong Mbak, namanya ruang toleransi artinya misalnya nggak nyampe, makanya target tadi harus realistis gitu ya, realistis dulu gitu ya. Begitu kelihatan nggak realistis, hamin 2 tahun, hamin 1 tahun mundurin atau diapain aja gitu ya, atau antara bikin percepatan atau dimundurin atau gimana. Karena kalau misalnya itu akhirnya kita nggak puas sama diri sendiri terus gitu kan, dan itu berbahaya juga, akhirnya kita nggak bersyukur atas apa yang kita dapatkan gitu. Kemampuan resilience atau bounce back terhadap sesuatu itu yang memang anak zaman sekarang itu agak, kita tuh susah banget carinya Mbak Lita gitu ya. Jadi kayak banyak yang suka down, terus kayak akhirnya kalau kita ngomong tuh kemampuan untuk habis dimarahin tuh bisa naik lagi gitu. Itu kayak resilience lah ya, makanya suka dicari antara mau jadi gelas atau mau jadi bola ya Mbak ya. Tahan banting apa enggak gitu, karena ya udah kalau lagi jatuh ya jatuh nggak apa-apa, tapi habis itu ya udah kita pelan-pelan berdiri gitu. Nah itu sih yang butuh di sharpen sama teman-teman. Nggak apa-apa kalau gagal, tapi kita harus cari tahu gimana nih abis ini supaya bisa naik lagi. Gagal lagi, naik lagi. Ini kayaknya ini jadi closing statement yang bagus banget gitu ya. Jadi buat teman-teman itu resiliensi juga itu harus dibersamai dalam merancang masa depan seperti itu. Oke, makasih banyak Mbak Intan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang lebih kaya lagi untuk dapat menggali ilmu dari Mbak Intan nih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah tune in di podcast kita kali ini. Terima kasih. Saya Rosmarita undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.